Bersyukur kita atas limpahan rahmat dan nikmat Allah. Pada pagi hari ini, pada subuh hari ini kita masih diberi Allah taufik dan hidayah sehingga bisa berkumpul di dalam majlis yang mulia ini dengan niat mudah-mudahan hadirnya, berkumpulnya kita di majlis ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita dan mengabulkan segala hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, mengambil barakah sebelum pembacaan kitab. Terlebih dahulu kita membaca Qasidatul Muhammadiyah dengan niat mudah-mudahan majlis kita, kehidupan kita berkah dunia dan akhirat berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balagna qasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. سيد الرغبة ما
محمد صلاة الرحمن ذي النعم محمد صفوة بري وخيرة محمد طاهر من سائر الدهان محمد ضاحك للضيف كريم محمد جار الله لا يضامي محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد الأديم لا غلام محمد قائم لله الرحيم محمد بالرسل كلهم يا ربي بالمصطفى والوفاقا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام جميع الأنبياء والأولياء والصالحين والعلماء العاملين وجميع المصنف الكتب المخلصين خصوصا لروح سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ جنيد البغدادي والشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني والشيخ عبد الحميد البنجري وأصولهم وفروعهم والذرية من الله ينفعنا بعلومهم وأسرارهم ويعين علينا وأولادنا وذريتنا من بركاتهم شيخ لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله وأدام انتفاعنا بعلومه وبعلوم مشايخه. وقال المصنف bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membicarakan tentang masalah Jumat dan yang berhubungan dengannya. Perhatian, haram hukumnya musafir. Musafir ini orang yang berpergian.
Haram musafir, haram bagi orang yang berpergian atas orang yang wajib Jumat. Lelaki setelah terbit fajar pada hari Jumat. Tapi jangan sampai di sini putusnya. Haram bagi orang yang berpergian, bagi orang yang wajib Jumat. Siapa yang wajib Jumat? Lelaki ya. Haramnya tadi kenapa? Ia pergi setelah terbit fajar pada hari Jumat. Artinya pagi itu imbas subuh. Haram melainkan jika mungkin memperkuat Jumat pada jalannya. Kecuali ia yakin, oh aku ini di jalan kawa melakukan Jumat. Misal hari ini hari Jumat, pagi ini ia hendak ke Pekanbaru. Apabila ia yakin bakalan di jalan ketemu Jumat, kawa sembahyang Jumat, maka boleh ia berpergian. Tapi amongnya kada yakin, nah ini bakal kada sawat Jumat nih nah, maka pagi Jumat itu lah. Artinya kada ada tuh yang mendesak, benar ada. Cuman hendak berpergian aja, hendak berawalan, maka haram hukumnya. Karena meninggalkan Jumat dan berpergian pada pagi hari Jumat. Kecuali ia yakin bahwa nanti di jalan bisa sembahyang Jumat di Rangatkah atau di daerah manakah. Akhirnya bila hari Jumat parak jam 12 kena bila ada masjid aku singgah. Nah, itu boleh kada bapak berpergian pada pagi hari Jumat. Kemudian syarat sah Jumat. Syarat sah Jumat ada 7 perkara. Yang pertama, bahwa diperkuat sembahyang Jumat itu serta 2 khutbahnya pada waktu zuhur. Maka tidak sah mengqadha sembahyang Jumat, kada sah. Jam 3 patang hanya sampai Jumat kada sawat. Sekali jam 3 tadi sampai aku hendak qadha Jumat aja. Saja aku sembahyang fardu Jumat 2 rakaat qadha karena Allah Ta'ala. Kada ada qadha Jumat. Nah disinilah ulama kita berbeda pendapat. Ada yang mengatakan niat sembahyang Jumat itu pakai adaan. Adaan tuh tunai. Saja aku niat sembahyang fardu asar 4 rakaat tunai itu yang adaan. Lain qadhaan. Kalau qadhaan itu mengqadha, tapi kalau adaan tunai. Nah pada niat sembahyang Jumat ini kata ulama jangan pakai adaan, cukup usolli fardal jum'ati rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Kada payah pakai adaan tunai karena kada ada qadhaannya. Qadhaannya kada ada, makanya kada pakai adaan. Tapi kata sebagian ulama, boleh aja kada apa-apa pakai adaan pun kada apa-apa. Tapi yang lebih sahih itu meningkat jangan pakai adaan. Langsung aja usolli fardal jum'ati rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Jangan ma'muman adaan itu marah jangan. Amun seandainya tak pakai dua ada apa-apa. Ini biasalah ilmu fikih itu kan ilmu khilafiyah, ilmu beda pendapat. Jadi kita bisa ikut ini, bisa ikut ini. Yang penting tadi ada tanggung jawabnya, ada dalilnya. Lalu seandainya kita tidak sempat sholat Jumat di masjid karena di jalan, jam 1 sampai atau jam 2 sampai atau jam 3 sampai, maka niatnya kada sembahyang Jumat lagi. Walaupun hari Jumat, tapi niatnya sholat atau sembahyang zuhur. Yang kedua syarat sah Jumat bahwa dikerjakan sembahyang Jumat itu berjamaah. Jadi kada boleh surangan aja ya. Tersinggung dengan khatibnya aja. Ngomong itu khatib kuliah aku masjid aku surangannya di rumah aja. Penyinggungan orang. Ini orang penyinggungan tuh kada baik. Lah, orang penyinggungan tuh kada baik. Namun orang tuh paham tuh di tasawuf, paham di tauhid tuh lah. Kada ada pang hati ini, oh saring aja, tersinggung ya kada ada. Nya memandang oh ini orang nih memfitnah aku, berarti Allah hendak menghendaki aku nih sabar.
Mudahan dengan sabarnya aku kawan masuk surga. Sudahnya ibadah kurang, sabar barang. Karena sabar itu ibadah batin. Ibadah taatul batin khairun min taati zahir. Ibadah taat batin, sabar lebih baik daripada taat zahir. Pian sholat tahajud, pian sholat 1000 rakaat, pian sholat 2000 rakaat, dibanding sekali sabar, ini lebih baik sekali sabar. Karena sabar ini ibadah batin. Makanya wali-wali Allah itu mereka banyak jadi wali Allah, dijadikan kekasih Allah bukan karena bikasratis sholat, bukan karena banyaknya sholat. Wala bikasratis shaum, bukan hanya karena banyaknya puasa. Tetapi para wali Allah itu banyaknya sabar. Makanya kalau diuji Allah ini, jangan dikira Allah marah dengan kita. Dan kita yang merasa nyaman, tenang aja, ada masalah, setiap hari masuk aja duit Nina, setiap tahun naik aja pangkat, tenang aja hati. Jangan dikira oh Allah ini sayang buat aku nih, jangan dikira. Nah kita yang ada terus masalah, hari ini masalahnya ini, isok ke anak pulang, isoknya teman Tuhan pulang, isoknya kabini pulang, ada aja masalah. Jangan dikira Allah murka dengan kita, jangan dikira Allah marah dengan kita. Kadang-kadang Allah memberikan masalah kepada hambanya itu karena Allah sayang dengan hamba tadi. Makanya kata Nabi, asyaddul bala al-anbiya. Paling banyaknya bala itu, musibah itu untuk para nabi. Summal amsal, kemudian di bawahnya sahabat-sahabat. Fal amsal, kemudian di bawah sahabat tabi'in, kemudian tabi'at tabi'in. Makin tinggi kualitas iman seseorang, makin mantap pula musibahnya, makin mantap pula ujiannya, makin mantap pula balanya. Aku aja hendak jadi ustadz, hendak jadi kiai, nyaman ya, duit banyak, bini 4, nang bini 4. Jangan memandang ke situ. Kiai ustadz itu, orang-orang soleh itu, dia bisa menyembunyikan kesusahannya, bisa menyembunyikan kesusahan di hadapan muridnya. Korehing aja, orang bawa minum ke warung minum aja, korehing aja, nah sambil menghirup nang apa teh. Guru ada apa sana? Daya guru ya. Padahal di rumah ya Allah banyak masalah. Inilah itulah orang lemah fitnahnya, macam-macam orang lah yang batinya. Keluarganya lah kayak ini. Tapi ia bisa menyembunyikan masalah. Bisa menyembunyikan masalah. Ia menganggap masalah itu kayak ada masalah. Ini orang yang paham. Ada orang yang kada paham menganggap nang kada bermasalah pun anggapnya masalah. Masalah sepele itu digagalkannya. Anak gering misalnya, tak umur semalaman. Ya Allah, sampai anak 3 hari beratus ribu habis duit obat. Bini pulang garing. Ya Allah, ya dah pun kayak ini. Mati aja lagi aku. Jangan kawan diga, mau anak garing ngalih gentinya, mau bini garing mati nyaman gentinya. Bungol loh ini. Ini cinta sejatiku, masya Allah. Makanya ya, ibu kalau untung benar bagi si laki nang kain ini. Nang bila ibu mati laki nangis, beruntung benar. Nyata juga bini mati laki nangis. Nangis belum dikubur lagi bini nangis saja di higa lawang. Jangan tukang pemandian sabar ya nobehnya kayak ini bang hidup ada mati. Sabar jangan laki. Aku kadang nangis si bini kadang. Jadi nangis siapa? Utang biniku banyak. Kepala banyak untung ngancap mati, menambah mati tambahnya banyak utang bungol benar rumahnya nih ya. Nah, ini pulang nang binian, pulang nang salah mati ninggalkan utang. Makanya ibu kalau berkredit bepadah ke laki. Bepadah ke laki. Jadi bila ibu mati laki bayari. Amun seandainya nang ibu ini nambah kredit kada bepadah ke laki mati. Maka jar Nabi bilang mati itu meninggalkan hutang mati nah. Maka rohnya itu dipenjara oleh Allah. Tidak bisa sampai ke alam arwah kepada Allah. Masuk penjara, di penjara dulu sampai hari kiamat. Hakunlah
roh abah kita, roh mama kita, roh laki kita, roh bini kita dipenjara oleh Allah hanya gara-gara hutang. Sekalipun 1 rupiah, kalau orang yang hutang ini kadang menghalalkan, tetap dipenjara rohnya. Makanya yang bagus itu lah ujar sebagian guru, amun ada orang meninggal, kan ada kata sambutannya, ada kata sambutannya kan? Amun ada orang meninggal, ada kata sambutannya, jenazah di hadapan keranda. Ujar kata sambutan tadi, pertama kali kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat khususnya jalan ini atas kepengurusan jenazah ayah kami misalnya. Kali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih, hanya Allah yang bisa membalas. Yang kedua, apabila menyangkut hutang pihutang, nah itu kan kayak itu bahasa, ada bahasa ininya, kata sambutannya, apabila menyangkut hutang pihutang. Bagusnya bahasanya kayak ini, kami sebagai waris mulai sekarang kami yang menanggung hutang abah, hutang almarhum ini. Dan apabila yang bersangkutan langsung hubungi kami. Berarti kata-kata waris ini kami yang menanggungnya sekarang. Artinya kami yang menjaminnya sekarang. Berarti seandainya almarhum ini berisi hutang, maka lapas habis hutangnya. Jadi yang hutang siapa? Waris, tidak ada lagi. Tapi kalau kata-katanya kayak ini, seandainya almarhum ada mempunyai hutang pihutang, maka segeralah hubungi ahli waris. Kan bahasanya kayak itu. Seandainya almarhum ada mempunyai hutang pihutang, mohon segera dihubungi ahli waris. Dalam hal ini alamat ini. Berarti hutang daripada mayit ini belum lunas lagi selama kada dibayari ahli waris. Tapi kalau bahasanya mulai sekarang kami sebagai ahli waris, kami yang menjamin hutangnya, kami yang menanggung hutangnya, hutang almarhum kami yang nanggung. Artinya almarhum ini kada ada lagi bisi hutang, jaminannya kami ahli waris tidak. Berarti pada waktu itu sebelum dikubur rohnya sudah tanam, tidak ada lagi bisi hutang. Walaupun ada bisi hutang, karena warisnya sudah mengatakan kami yang menanggungnya. Jadi kata sambutannya kayak itu bagusnya tuh. Kadang-kadang mau kita nyambat kayak ini, hubungi ahli waris. Lalu nambah hutang ini terpikir, nah ini si anu nih berhutang hari itu makan cemputuk 2 bebat 10 bebadah 2. Marahai kada lunaskan kena di akhirat jauh mambil parah lagi nang ini. Maka dari itu ingatakan benar kita nih. Nang laki pun berhutang amun hingkat bini tahu. Jangan dianggap enteng masalah hutang. Laki berhutang, bini harus tahu. Jadi bila kita mati bini bayari. Bini kayak itu juga bila berhutang bepadah ke laki. Jangan dikira panjang aja umurku, panjang aja umurku, panjang aja umurku. Kalau pas bangun goreng, pas subuh tuh nang laki bangun goreng, sekali menjampai ke tangan bini, dingin sudah. Sayang ya pengantin hanyar saya, pengantin awas emaknya utuh, salah sambet, emaknya utuh, dingin sudah tangan, bangun. Nah meninggal dunia. Untung aja nang bini ini paham. Sekali dibuka bawah bantal nang bini, nah beririt hutang nang bini. Aduh jangan lagi. Untung gua acap mati di ngainya. Mual benar kau nih jangan. Tapi bagusnya tadi bepadah ke laki. Jadi laki berusaha membayari. Kamu kada bepadah, tambahnya yang ngalih. Ibu sholat, ibu puasa. Kita yang bawa-bawa ini rajin sholat puasa. Banyak amalnya, tapi ada meninggalkan hutang, maka ketika mati rohnya dipenjara oleh Allah. Masuk dalam penjara dulu rohnya. Ada gagampangan. Nah maka dari itu sebagai ahli waris jar ulun tadi ketika mengumumkan mulai sekarang almarhum segala hutangnya kami ahli waris yang menanggungnya. Maka dari itu kepada jemaah sekalian, apabila ada sangkut paut hutang segera hubungi kami. Nah habisan dah hutang almarhum ini, ahli waris yang nanggung. Habis sudah. Kemudian yang ketiga bahwa didirikan Jumat itu 40 orang termasuk imam dengan syarat keadaan mereka itu muslim, laki-laki, mukallaf, merdeka.
Kalau seandainya yang 40 orang itu 39 orangnya dewasa, orangnya baligh, yang 1 orang tak anak, maka kada sah Jumatnya. Jadi 40 orang ini lelaki, kemudian orangnya baligh, kemudian mukallaf, kemudian mustautin. Arti mustautin ini orang yang asli negeri tadi, orang yang berdiam di kampung tadi, bukan orang yang berpergian, bukan orang yang dalam perjalanan. Jadi kalau ada kita musafir lalu singgah ke masjid sembahyang Jumat, kita ini kada dihitung sebagai mustautin, kada dihitung sebagai ahli negeri tadi, karena kita ini hanya singgah sebagai orang yang musafir, maka kada dihitung yang 40 orang tadi. Tapi insya Allah di Tembilahan ini insya Allah lebih 40 orang, banyak orangnya. Kemudian yang keempat, bahwa didirikan Jumat itu pada tempat yang dalam kawasan kediaman orang yang mendirikan Jumat itu, sama ada tempat itu masjid atau lainnya, maka tidak sah bagi isi negeri yang berkota mendirikan Jumat di luar kota yang lain. Pada sah orang Tembilahan misalnya, lah Jumatnya Karangat, ada boleh, karena di Tembilahan ada masjid juga, kecuali dalam berpergian. Kemudian yang kelima, bahwa jangan didahului atau disertai oleh takbiratul ihram bagi sembahyang Jumat yang lain. Yang keenam, bahwa terdahulu 2 khutbah atas Jumat, beda dengan sembahyang hari raya. Kalau sembahyang hari raya, sembahyang dulu hanya khutbah. Kalau misalnya 6 Jumat, khutbah dulu hanya sembahyang Jumat. Yang ketujuh, bahwa ada imam Jumat itu hadir ketika membaca khutbah. Jika tiada khatib itu yang menjadi imam, maka tiada harus dijadikan imam Jumat akan orang yang tidak hadir ketika orang membaca khutbah, sekalipun ia lebih daripada bilangan 40. Kita nang ditugaskan jadi imam, jangan datang orang khutbah, orang pas nang baca khutbah sudah amun hingkat jadi imam itu ancapi datang paling kurang ni nak orang azan tu datang. Kalau seandainya inya jadi imam tapi kada mendengarkan khutbah si khatib lalu jadi imam, kada sah Jumatnya. Nah lalu ada pertanyaan, Pak Ustaz, sekarang kan ada orang tadi jadi khatib langsung jadi imam, ada orang tadi jadi khatib haja tapi imam yang lain, yang mana yang lebih baik? Kalau kita ambil dari hadis Nabi yang biasa dibaca oleh Bilal kita pada sembahyang Jumat, wal imamu yakhutub, enggak itu ada lagu Bilal baca lah, ansit faqad la'aut ansitu wastami'u rahimakumullah. Yang biasa jadi Bilal nih ngatakan cara membaca ansitu wastami'u rahimakumullah, sunnah mulainya di 3 tempat. Misalnya nih, mulai ke kanan dulu, ansitu wastami'u rahimakumullah, ansitu wastami'u rahimakumullah, ansitu wastami'u rahimakumullah. 3 tempat, 3 arah, itu sunnah tuh hukumnya. Ada biasa kan ansitu, apalagi melihat calon pintu ansitu. Nah, jadi bagusnya tadi 3 arah, sini, tengah, kiri. Nah, itu yang biasa jadi Bilal tuh, itu mestinya tuh. Nah, di dalam kata-kata Bilal tadi ada kata-katanya wal imamu yakhutub, wal imam yang berkhutbah. Berarti kan afdalnya itu inya imam, inya khatib. Yang afdalnya itu yang bagusnya. Makanya kalau mimbar orang-orang bahari, kada sama lagi wah ini. Mimbar orang bahari biasanya wadah penaikan mimbar itu di sini. Biasanya lihat di kampung-kampung itu mimbar orang-orang bahari di sini wadah penaikan. Kenapa? Karena pada waktu itu imam lah, misalnya hampir itu langsung ke mihrab imam. Atau kalau sembahyang raya tanah sebanyak langsung ada bayar pakai lilin ke sini. Makanya orang bahari itu pulang mimbar coba perhatikan. Dulu sering ke kampung-kampung orang-orang bahari itu membangun mimbar itu penaikannya di kanan. Karena memang yang lebih utamanya itu yang mana khatib itu yang jadi imam. Kalau bukan khatibnya ini ambil masalah imam.
Kalau misalnya ini ada paham, tapi khatib aja, silakanlah yang lain jadi imam. Tapi kalau misalnya si Dini bacaan bagus, fasih, kemudian alim, lah si Din khatib, langsung aja guru yang imam, itu lebih baiknya tadi. Lain kalau misalnya si Dini khatib, harap aja pandir di atas mimbar, cuman bacaan tadi mungkin agak kurang-kurang inilah, lagunya kurang, nam tajwidnya mungkin agak kurang pas tadi, marahnya khatib aja lah, yang lain suruh jadi imam. Tapi kalau misalnya nang si khatib ini orangnya fasih aja bacaannya, orangnya baik aja, orangnya alim aja, terutama pada tentang sembahyang, langsung aja disuruh jadi imam. Nah, habis sudah. Kemudian syarat sah Jumat yang selanjutnya, bahwa habis sudahlah, 7 tadi sudah. Perhatian wajib, dapatlah Jumat dengan mendapat rukuk imamnya yang kedua, dengan syarat berkekalan ia serta imamnya hingga salam, dan dengan syarat bahwa ada imam itu masih di dalam bersuci. Maka hendaklah si masbuk itu menyaringkan bacaannya pada rakaat yang kedua daripada sembahyangnya sendiri setelah salamnya imam. Ini kisahnya masbuk, hari Jumat masbuk, tak kayak apa kisahnya ini nih. Asik benar, mungkin bepandiran di pasar ada dengar lagi orang bang, sekali orang tamat hanya dengar, langsung ngegas sudah sampai ke masjid, imam sudah serakaat selesai. Ketika imam Jumat sudah serakaat, artinya rakaat kedua lagi. Nah, di rakaat kedua imam ini masih rukuk imamnya, rukuk rakaat kedua. Lalu si masbuk ini datang masbuk. Bagaimana cara masbuk ini? Langsung aja, usolli fardhu jum'ati raka'atain mustaqbilal qiblah ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar, takbiratul ihram dulu, langsung rukuk. Berarti inya dapat serakaat imam. Jadi batasnya tuh rukuk. Lalu diikutilah imam tadi, imam i'tidal inya i'tidal dua, imam sujud inya sujud dua, imam duduk antara dua sujud inya duduk antara dua sujud dua, imam salam inya berdiri, nambah satu rakaat. Nah, nambah satu rakaat ini bagi makmum yang masbuk serakaat tadi lah pada sembahyang Jumat, bacaannya rakaat yang kedua itu tetap nyaring. Artinya dinyaringkan kayak sembahyang Jumat. Allahu Akbar, imam salam deh, nya berdiri, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Nyaring tuh kira-kira terdengar telinga kita aja, dinyaringkan sedikit lah. Nah, itulah. Dan kalau mengikuti pula orang yang masbuk yang lain dengan masbuk itu, niscaya mendapatlah ia akan Jumat. Jika mendapat ia akan satu rakaat dengan dia. Dan seperti demikian itu pula orang yang mengikuti kepada orang yang mengikuti orang yang masbuk itu. Dan begitulah seterusnya berturut-turut dan bertali-tali sampai kepada suntuk waktu. Maka segala mereka itu mendapat akan Jumat jika mendapat tiap-tiap akan satu rakaat dengan masbuk yang diikutinya akan imam. Dan meniatkan pula tiap-tiap akan Jumat itu atas kata Imam Ibnu Hajar. Tetapi ini pulanglah, menurut Imam Ramli, nah ini, jadi ada perbedaan pendapat. Kalau mayoritas ulama mengatakan, termasuklah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi kalau di dalam fikihnya Ibnu Hajar itu ada dua ulama besar, ulama yang jadi panutan kita. Dalam ilmu hadis, Imam Ibnu Hajar itu namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalam ilmu fikih, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, yang diceritakan dalam kitab itu, Imam Ibnu Hajar ahli hadis Al-Asqalani itu beliau menuntut ilmu sekolah 40 tahun, kada ada pintar-pintarnya, masih aja ngomong tadi. Akhirnya putus asa beliau, ini ya Tuhan di sekolahan ini kada mau hafal, kada mau paham apa yang disampaikan 40 tahun Tuhan. Akhirnya beliau melarikan diri dari pondok, dari sekolahan.
Ketika keluar di jalan melihat ada batu keras, batu yang ditetesi oleh air, tapi batu itu berlubang. Jadi dipikir oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, ini batu yang keras dititiki oleh air yang cair, lawas-lawasan berlubang di akhirnya. Apalagi nah kayak aku nih hanya 40 tahun sekolah, berarti belum waktunya aku nih pintar, belum waktunya aku nih lagi dapat ilmu. Akhirnya Imam Ibnu Hajar berguling pulang ke pondok belajar. Nah semenjak itulah jadi ulama besar, terkenal ulama hadis yang bernama Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Nah di dalam fikih ada pula namanya Imam Ibnu Hajar, tapi Ibnu Hajar al-Haytami. Nah Imam Ibnu Hajar dan para ulama-ulama inilah yang membolehkan apabila orang masbuk serakaat Jumat, maka dia tetap sembahyang Jumat kayak biasa. Artinya ketika salam imam dia cukup menambah 1 rakaat lagi. Tapi menurut Imam Ramli pula, nah Imam Ramli ini salah satu daripada pengikut mazhab Syafi'i. Imam Ramli. Jadi kalau pian nang di pesantren-pesantren itu, kalau ada di dalam kitab Gundul itu, waqala mimrah itu singkatan daripada Imam Ramli. Jadi di kitab-kitab Gundul itu ada waqala mimrah, berkata oleh Mimrah. Siapa Mimrah nih? Kan ada istilah fikih itu dalam kitab dalam kitab Gundul itu. Waqala Mimrah, telah berkata Mimrah. Siapa Mimrah? Mimrah itu dia naranya Imam Ramli. Nah Imam Ramli mengatakan apabila orang ini sudah masbuk serakaat, maka caranya inya sembahyang zuhur. Arti sembahyang zuhur kita ini niatnya sembahyang Jumat tapi sembahyang zuhur 4 rakaat. Ya ada istilah kata-kata di dalam perkataan ulama itu, ada orang berniat sembahyang tapi kada sembahyang, ada orang sembahyang tapi kada berniat. Apakah itu? Nah, kan ada tuh pertanyaannya itu. Orang yang berniat sembahyang Jumat kayak gini nih, inya masbuk Jumat, inya berniat sembahyang Jumat tapi kada sembahyang Jumat, sembahyang zuhur. Ingat sembahyang zuhur tapi niat zuhur ada, malahan niat Jumat, ya nang kurang masbuk Jumat nena. Jadi kayak apa caranya? Misalnya inya nih masbuk datang ke masjid, imam tadi rukuk rakaat kedua, atau misalnya sudah hendak sujud rakaat kedua, datang makmum. Nah makmum tadi ketika masuk ke masjid ingin sholat Jumat, sedangkan imam sudah sujud yang kedua, maka cara makmum ini takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, langsung sujud mau mati imam. Sujud, imam bangkit dari sujud, bangkit juga, imam sujud lagi sujud juga, imam tahiyat juga makmum ini. Imam salam, jangan salam nang makmum masbuk nih. Makmum masbuk ini langsung berdiri, tapi sembahyangnya 4 rakaat. Niatnya niat apa Ustaz? Niatnya Jumat aja. Niatnya sembahyang Jumat, tapi cara menggawinya sembahyang zuhur 4 rakaat. Nah inilah istilah kata-kata ulama fikih itu. Ada orang berniat sembahyang tapi kada sembahyang, ada orang sembahyang tapi kada berniat. Ya nang ini nah. Paham lah? Bila ada paham munggut aja. Baik kayak itu usul-usul aja. Ini ulun tarangakan pulang dia nah supaya paham, ada waktunya sedikit. Misal, ini nama masbuk sembahyang Jumat nih, masbuk lah. Imam sudah rukuk misalnya, rukuk rakaat kedua, berarti kita masbuk serakaat. Atau misalnya imam sudah sujud rakaat kedua, berarti kita masbuk. Datang kita, imam sudah sujud nih rakaat kedua Jumat. Bagaimana posisi kita datang? Takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar. Imam sujud, jangan lagi baca Fatihah. Waktu itu langsung aja sujud, nuruti imam. Sujud dengan imam duduk antara 2 sujud, kita duduk antara 2 sujud juga. Imam sujud lagi, imam tahiyat, imam salam imam, kita berdiri. Allahu Akbar. Nah berdirinya kita itu 4 rakaat sembahyang, kayak sembahyang zuhur. Padahal tadi niatnya niat sembahyang
Jumat tapi yang dilakukannya sembahyang zuhur. Nah inilah cara makmum yang masbuk pada sembahyang Jumat. Inya berniat sembahyang Jumat, tapi ada sembahyang Jumat sembahyang zuhur. Inya sembahyang zuhur, tapi niatnya kada zuhur malah Jumat. Nah inilah istilah dalam kata-kata ulama fikih. Ada orang yang berniat sembahyang tapi kada sembahyang. Ada orang yang sembahyang tapi kada berniat. Inilah halnya sama dengan makmum yang masbuk pada sembahyang Jumat. Paham lah? Antara dua aja ada ngantuk. Insya Allah aja mudah-mudahan. Yang penting jangan masbuk lagi tadi ngalih banyak misalnya dulu itu masbuk nih, amun ngalih itu jangan masbuk. Tahu ngalih masih masbuk. Insya Allah lah. Menghingga Jumat itu khususkan gasan akhirat. Mun yang bakada itu nah jam 9 itu sadang tutup dah. Yang 10 yang di pasar tutup sadang. Jangan nunggu orang azan. Lah bisa-bisa kita lah, jangan sampai semingguan tadi hibak dunianya aja. Paling tidak Jumat itu kita khususkan gasan akhirat. Kalaupun kadang kita khususkan seharian, setengah hari jadilah. Dan bisa setengah hari, sepertiga jadilah. Sebisa-bisa kita lah mengatur waktu nih. Jangan sampai Jumat itu masbuk. Nah ini kan seandainya masbuk, maka caranya nang kayak tadi. Lah caranya kayak tadi. Nah habis sudah. Kemudian yang kedua, dan jika mendapat seorang akan imam Jumat pada tasyahud, maka wajiblah atasnya bahwa niat akan Jumat dan menyempurnakan dengan zuhur. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Sebelum kita tutup dengan doa, mungkin dari jemaah ada yang ingin ditanyakan tentang masalah tadi, atau yang lain silahkan. Ya. Salam. Maksudnya lupa ngangkat tangan. Angkat tangan ini. Oh, ini ngangkat tangan itu sunnah. Ya, sunnah. Jadi mengangkat telunjuk ini artinya ini pun bukan sunnah abad. Artinya tidak perlu sujud sahwi ketika mengangkat tangan ini. Ya. Nah, jadi tidak apa-apa. Sunnah aja mengangkat tangan. Yang penting mengangkat tangannya telunjuk, jangan bagi dua jari kayak ini. Musim kampanye kayaknya biasa. Yang mana ini nah aja. Jadi tidak perlu diulang ayatnya. Karena mengangkat tangan telunjuk ini punya sunnah itu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi min antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa natubu ilaik wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna